Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Hari ini kami ingin kembali belajar kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengubah karakter kami seperti yang Engkau inginkan. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Inside Out, dari dalam keluar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Matius pasal ke-9 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Pada satu ketika, orang banyak datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Beberapa perkara luar biasa dapat kita petik dari cuplikan peristiwa ini. Pertama-tama, keadaan seperti orang lumpuh inilah yang disebut kelemah lembutan, yang berarti dapat dipimpin atau dapat dibimbing. Terkadang kita sendiri punya kehendak atau kemauan. Dalam keadaan seperti itu, seringkali kita berontak terhadap tuntunan atau bimbingan yang orang tua atau pemimpin rohani kita nyatakan kepada kita. Sebab kita punya pikiran dan jalan kita sendiri. Orang lumpuh tersebut memang tidak bisa berjalan, tapi minimal dia bisa berteriak-teriak dan berontak jika dia tidak ingin mematuhi tuntunan yang dikerjakan terhadapnya. Namun, di sini kita melihat satu pemandangan yang sangat luar biasa. Orang lumpuh itu tetap tenang dan berserah saja. Itulah yang disebut kelemah lembutan. Namun, kelemah lembutan tidak otomatis akan merubah keadaan. Yesus kemudian mengerjakan mujizat lewat peristiwa atau proses yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Matius pasal 9 ayat ke-5-6. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Coba renungkan sebentar dan apa yang Yesus kerjakan, dan bandingkan dengan apa yang ahli-ahli Taurat harapkan. Seandainya Yesus langsung saja berurusan dengan sakit penyakit sang lumpuh dan langsung menyembuhkannya, mungkin ahli-ahli Taurat itu tidak akan terlalu terganggu dengan hal tersebut. Namun, ketika Yesus mulai mengotak-atik isi hati dan membicarakan masalah dosa, para ahli-ahli Taurat merasa terusik. Hal ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua dan bagi saya pribadi. Demikian. Seringkali ketika kita menghadapi satu pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, katakanlah menghadapi sakit penyakit, pergumulan finansial, pergumulan rumah tangga, atau pergumulan apapun, hal yang paling menghibur dan sangat kita harapkan adalah doa
dan solusi untuk pergumulan tersebut. Kita bahkan sama sekali tidak ingin menerima nasihat, apalagi teguran ketika sedang menghadapi masalah. Ada waktu-waktu di mana saya diminta untuk berdoa bagi orang sakit. Namun saya tahu bahwa yang sakit itu juga masih menyimpan dendam dan kepahitan. Apakah doa sekuat apapun akan merubah keadaan? Ada juga kesempatan di mana saya harus mendoakan orang yang sedang di dalam penjara secara fisik atau dipenjara oleh ikatan-ikatan. Apakah sekedar didoakan lalu semua masalah akan selesai? Kita seringkali ingin dan hampir setiap kali bertindak untuk membenahi yang dari luar-luar saja, seperti masalah, sakit penyakit, pergumulan, dan lain sebagainya. Itulah yang banyak kita harapkan. Sebaliknya, Yesus bertindak membenahi yang ada di dalam terlebih dahulu, sebelum Dia membenahi yang kelihatan. Yesus berurusan dengan dosa terlebih dahulu, kemudian Dia menyembuhkan penyakit si lumpuh. Yesus bergerak dari dalam keluar, membenahi yang ada di dalam hati nurani terlebih dahulu, sebelum menyembuhkan penyakit. Sudahkah hati nuranimu dijamah Tuhan? Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur sebab Engkau tidak akan membiarkan hati nuraniku merana. Engkau memulihkan hatiku terlebih dahulu sebelum memulihkan keadaanku. Terima kasih. Amin. Jesus loves you and so do I.